Kita ke sorotan lain. KPK menetapkan Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie atau Edi Hiarie sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK menyebut telah melibatkan PPATK untuk menelusuri kasus tersebut. KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiarie bersama 2 orang stafnya bersama pemberi suap sebagai tersangka suap dan gratifikasi. KPK menyebut telah menetapkan status tersangka Wamenkumham beberapa pekan sebelumnya. Wamenkumham diduga menerima suap terkait sengketa akta perusahaan tambang melalui rekening stafnya dengan total hingga 7 miliar rupiah. Kemudian pada penetapan tersangka Wamenkumham, benar itu sudah kami tanda tangan sekitar 2 minggu yang lalu Pak Sab ya, sekitar 2 minggu yang lalu dengan 4 orang tersangka ya. Dari pihak penerima 3, pemberi 1. Itu clear? Ya. KPK menyebut bekerjasama dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK terkait kasus suap dan gratifikasi Wamenkumham Edward Omar Syarif Hiarie. KPK menelusuri dugaan uang yang mengalir ke rekening orang dekat Wamenkumham. Terkait dengan itu, kami sudah lakukan koordinasi dengan PPATK. Kami sudah lama ada sinergi dengan pihak PPATK untuk menelusuri aliran uang dan juga transaksi yang mencurigakan, termasuk untuk perkara dugaan gratifikasi di Kementerian Hukum dan HAM ini, kami juga sudah mendapatkan banyak data dari PPATK yang berikutnya kami lakukan analisis lebih jauh nanti dalam proses penyidikan sebagai bahan materi penyidikan. KPK menetapkan status tersangka kepada Wamenkumham untuk perkara dugaan suap 7 miliar rupiah melalui rekening 2 stafnya. Selain itu ada dugaan gratifikasi sebesar 1 miliar rupiah. Kedua perkara itu diduga terjadi pada 2022 yang lalu. Meski demikian, Wamenkumham Edi Hiarie membantah pernah menerima uang berkaitan dengan tugas atau wewenangnya. Menko Polhukam Mahfud MD menyatakan KPK telah memiliki alat bukti yang cukup sehingga berani menetapkan Wamenkumham sebagai tersangka. Mahfud menegaskan KPK tetap menjaga integritasnya dengan membuktikan mereka tidak tebang pilih dalam penetapan tersangka. Penegakan hukum itu harus tidak pandang bulu dan itu ya dibuktikan. Meskipun masih banyak kritik terhadap KPK tapi dia udah membuktikan lah tidak pilih menteri, wamen, kepala daerah apa semua itu memang harus begitu, harus ditindak secara tegas dan transparan. Ketika KPK menetapkan seorang tersangka pasti sudah ada 2 alat bukti yang cukup bahwa peristiwa korupsi atau pencucian uang itu terjadi. Tinggal nanti menguji alat bukti itu di pengadilan. Pada pemeriksaan Maret lalu, Wamenkumham Edi Hiarie menyebut bahwa kasus suap dan gratifikasi yang dilaporkan ke KPK adalah fitnah. Namun belakangan, Wamenkumham enggan berkomentar banyak terkait kasus yang menjeratnya. Tim Liputan, Kompas TV.